Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Alhamdulillah, pada Ramadan ke 19 ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita semakin meningkat memasuki 10 terakhir Ramadan. Ayuhas shaimun was shaimat rahimakumullah, bahwa salah satu dari tujuan puasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bersabar di dalam melakukan ibadah kepada Allah, bersabar di dalam melakukan ketaatan, terutama di 10 Ramadan terakhir nanti. Kenapa demikian? Karena di 10 terakhir Ramadan biasanya kebanyakan manusia sudah meninggalkan masjid, sudah meninggalkan ibadah-ibadah. Kita perlu bersabar untuk terus beribadah sampai akhir Ramadan, bahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersabar dalam ketaatan, inilah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, inilah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat, padahal ada kesempatan, ada waktu, ada peluang, tapi dia tidak mau melakukan maksiat itu. Ini juga termasuk orang-orang yang bertakwa. Ketiga macam sabar ini sangat dianjurkan dan diperintahkan bagi kita. Adapun kesabaran dalam perbuatan zalim, kesabaran karena kezaliman yang dilakukan orang lain, tentu tidak hanya kita bersabar, tetapi kita juga harus berusaha mencegah kezaliman itu. Kita harus berusaha mencegah ketidakadilan, kita harus berusaha mencegah kecurangan, supaya kita tidak terzalimi. Perbuatan zalim yang akan dilakukan orang lain, kita tidak boleh menunggu saja, tidak boleh menunggu diam saja. Kita harus melawan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu pasti hancur, pasti binasa. Setelah kita berusaha melawan kezaliman, kecurangan, ketidakadilan, kesemena-menaan, lalu hasilnya tidak berhasil, barulah kita sabar, karena itu merupakan sudah takdir Allah. Demikian juga dalam hal ilmu, jangan kita sabar karena ketidaktahuan kita. Kita tidak boleh bersabar karena kejahilan kita. Harus ada usaha untuk belajar, hadir ke majelis ta'lim, membaca kitab-kitab para ulama, belajar kepada guru-guru. Kalau sudah belajar dengan maksimal, belajar dengan baik, sudah lama tidak berilmu juga, baru kita bersabar. Jadi sabar itu harus ditempatkan pada tempatnya. Demikian juga masalah ekonomi, kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan ilmu. Setelah kita bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan berilmu, rezeki juga seperti itu tidak bertambah, barulah kita munculkan sabar tadi. Jadi sabar ini dalam hal ilmu, dalam hal ekonomi, dalam hal kemakmuran, kedamaian, ketenangan, harus dibuat di akhir, jangan dibuat di awal. Kalau dibuat di awal, maka kita akan malas belajar, malas bekerja, malas berusaha, dan malas dalam menegakkan kebenaran. Sabar itu ada tempatnya, dan sabar itu ada ketentuan-ketentuannya. Inilah mungkin tausiah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.